Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita membahas soal matematika, khususnya di topik tentang indices guys. Jadi seperti biasa, untuk link worksheet kali ini sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah, dan kita akan lihat guys ya, pastikan kalian untuk tonton video ini sampai selesai untuk melihat dan mencocokkan jawabannya dengan jawaban saya. Nah, kita lihat di sini ada 5 buah soal. Sebelum kita membahas dari soal yang pertama, alangkah lebih baiknya kalian bisa memperhatikan ada beberapa rumus atau formula ya, laws of indices ya. Sifat-sifatnya, properties of indices yang perlu kalian ketahui. Jadi misalkan yang pertama nih, kalau misalkan ada A, ya ini rules yang pertama, kalian boleh sambil catat ya, A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya pangkatnya itu ditambah, guys. Ya, jadi contohnya 2 pangkat 5 dikalikan dengan 2 pangkat 3, hasilnya adalah 2 pangkat 8. 8 itu dari 5 ditambah 3. Ya. Bagaimana kalau dibagi? Kalau dibagi berarti nanti pangkatnya dikurang, subtract. Ya. Contohnya, example-nya 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 3, hasilnya sama dengan 5 pangkat 4. Ya. Cukup mudah soal properties 1 dan 2. Very easy, very simple. Sekarang untuk yang properties nomor 3, ya kalau pangkat terus dipangkatin lagi. Itu artinya pangkatnya dikali, ya guys ya. Jadi contohnya 10 pangkat 3 kali, 10 pangkat 3 dipangkatin 7, itu artinya 10 pangkat 21, ya. Lanjut untuk yang nomor 4, A pangkat 1 itu sama dengan A pangkat 1 itu A, ya, bilangan itu sendiri, ya. Contohnya 17 pangkat 1, ya 17, ya. Sedangkan kalau bilangan, apapun dipangkatin 0, hasilnya selalu 1, ya guys ya. Mau dia misalkan negatif pun dipangkatin 0, selalu 1, ya. Let's say negatif 34 dipangkatin 0, the answer always 1. Ya, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 adalah propertiesnya. Nah, masih ada lagi guys. Jadi yang untuk properties selanjutnya ini cuma extended ya, tambahan ya, tapi kalian boleh perhatikan juga. Ya, ini penting karena kalian harus bisa menguasainya. Jadi contohnya yang untuk nomor 6, A pangkat M sama B, ini juga nanti dipangkatin M, seperti itu. Ya, contohnya, ya ini adalah 5 pangkat 2, ya, harusnya ditulisnya 5 pangkat 2 per 6 pangkat 2, seperti itu. Ya, 5 pangkat 2, it means 5 multiplied with 5, 25, 6 out of 2, it means 6 multiplied with 6 equals to 36. Number 7, yang ini A pangkat negatif M equals to 1 per A pangkat M. Ya, ini menjadikan positif indices, seperti itu. Oke ya. Ini ada contohnya. Nah, ini berarti sebetulnya ya, kalau kita tulis ini 1 per 9 pangkat 2, which is nilainya sama dengan 1 per 81. Dan terakhir ya, A pangkat X per Y, kalau dia pangkatnya pecahan, itu bisa ditulis dalam bentuk akar ya, surds ya. Formatnya adalah seperti ini guys. Jadi kalau contohnya 49 pangkat setengah, itu berarti akar pangkat 2 dari 49 ya. Ini pangkat 1. So resultnya di sini adalah 7 guys. Ya. Oke, itu adalah tadi sifat-sifatnya yang sudah saya jelaskan ya guys ya. Semoga kalian bisa ngikutin. Kalau kalian ada yang bingung, boleh langsung ditanyakan ya guys ya. Dan kita akan langsung masuk ke soal yang pertama. Ya, simplify. Oh, sorry. First of all, sorry, ini soalnya belum saya ketik, jadi belum sempat. Jadi saya hanya screenshot dari tahun-tahun lalu ya. Ini tahun 2021 ya, quiz. Ya, very sorry ya. Jadi biasanya saya ketik, tapi ini saya belum ada waktu. Nah, kalian boleh coba ya guys ya, dari soal yang nomor 1 guys. Saya harap ya ini harusnya cukup jelas sih, kalaupun di print ya masih cukup jelas loh. Ya, kalau kalian pun nggak jelas ya boleh tanya. Ya, simplify ya. Number one, A, simplify each of the following. Nah, kamu perhatikan, ini kan semuanya dikali. Jadi aman saja. Tidak ada yang perlu dikali rainbow ya. Jadi ini kita bisa tulis 2, A pangkat 3 ini berdiri masing-masing ya guys ya. Ini B pangkat 2 dikalikan 3, kalikan A pangkat 3, kalikan B pangkat 5. So, gimana cara menghitungnya? Kalian boleh kelompokin ya, clusterin sendiri-sendiri. Ini yang numbers, jadi 2 kali 3 become 6 here. Kemudian saya pakai warna lain. Yang A nih sekarang. Yang A saya pakai warna hijau. A pangkat 3 kali A pangkat 3. Nah, kalau dikali pangkatnya di jumlah 6 ya. Dan yang ini B pangkat 2 dan ini B pangkat 5. Dikali lagi-lagi. Jadi ini B pangkat berapa guys? B pangkat 7 ya. Jadi saya tulis ulang once again, ini jawabannya adalah 6 A pangkat 6 B pangkat 7. That's the answer for number 1A ya. Oke.
Kita akan lanjut membahas soal 1B. Nah, soal 1B, ini gurunya menuliskan dalam bentuk ke samping ya, guys ya. Sometimes ini bisa ditulis dalam bentuk seperti ini ya, guys ya. Kalau kalian bingung, kalian boleh menuliskan dalam bentuk seperti ini terlebih dahulu. Ya, dibagi, hati-hati guys, itu ada bracket ya, 4x kuadrat, y kuadrat pangkatin 3. Apa yang mesti dikerjakan terlebih dahulu? Nah, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah memasukkan pangkat yang saya lingkari merah ini ke dalam semuanya. 4 di sini artinya 4 pangkat 1 ya. Jadi bagian atas still the same ya, 12x to the power of 8 multiply with y to the power of 7. Nah, kita hitung dulu bagian bawahnya nih. Nah, pangkat 3-nya dimasukin. Berarti ini artinya 4 pangkat 3, x pangkat 6, y pangkat 6. Oke. Nah, berarti kalau dilanjutin resultnya, yang atas tetap tulis sama aja, ya, tidak ada perubahan. Sedangkan untuk bagian yang bawah, 4 pangkat 3, kamu boleh hitung, itu adalah 64. Ya, ini X pangkat 6, Y pangkat 6. Nah, kalau dibagi sekarang, itu pangkatnya dikurang, guys, ya. Ini juga pangkatnya dikurang. Nah, kita coba hitung, guys, ya. Berarti ini X pangkat 2 untuk X-nya, untuk Y, ya kamu boleh tulis Y pangkat 1 lah, nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang 12/64, kalau kamu simplify, ya fraction ya, bagi 4 ya. 3, ini bawahnya 16 ya. Jadi jawabannya this one. Oke? Ini jawaban untuk yang nomor 1 bagian B ya. Oke, kita lanjut ya, kita save terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 2. Evaluate ya. Evaluate each of the following. Nah, berarti ini ada beberapa yang kamu harus hitung guys. Pertama, oke, yang kanan ini sudah pasti. Every number dipangkatin 0, always 1. Oke. Nah, terus yang ini kita ubah menjadi positive indices. Itu berarti 1/5 pangkat 2. Nah, kalian boleh reverse nih. Ini mungkin kalian masih belajar. Please reverse ke page ya. The first page of this worksheets ya. Kalian boleh coba lihat lagi tadi sifat nomor berapa. Nah, kamu boleh coba hitung. Bagaimana yang ini, guys? Nah, untuk ini, kalau dia dipangkatin negatif 1, itu kamu boleh flip fraction-nya. Ya. Jadi ini, kamu boleh balik menjadi 5/2 pangkatin 1. Ya. Jadi kita tinggal menghitung nih. Kita udah bisa hitung, ya saya tulis di sebelah kanan. 1/25 ditambah 5/2 kurangi 1 ya guys ya. Nah, ini kamu cari apa KPK-nya. Kita samain dulu denominator ya. Oke, jadi ini 50, 50, ini 50, ya ini 50. Ini berarti 2, ini berarti 125. Dan saya udah coba hitung ya, boleh di make sure lagi, semoga saya nggak salah. Jawabannya adalah 77 out of atau over 50. Ya, ini jawaban untuk yang nomor 2-nya ya. Sorry ini 7-nya ya, 77. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 2A. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di nomor 2B. Nah, ini memang harus agak teliti ya. Semoga kalian tidak ini ya, tidak ceroboh ya. Pelan-pelan ya guys, pelan-pelan. Ini hati-hati banget karena ini apa? Pembagian. Ya, pembagian terus pangkatnya negatif seperti itu. Nah, apa yang mesti dilakukan terlebih dahulu ya guys ya? Pertama-tama, kamu boleh tulis dulu ini 2/3 per 6 dibagi ya, tetap dibagi. Kita ubah dulu ini 4/9 pangkatnya 2 ya, karena kita mau ubah ini min jadi plus. Ya. Nah, kemudian kita tulis ini 2 pangkat 6 ya, pangkatnya boleh masuk, 3 pangkat 6 boleh masuk, dibagi, masih dibagi ya guys ya, 4 pangkat 2, 9 pangkat 2. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, kemudian apa yang mesti dilakukan? Nah, kita lihat, ini masih dibagi aja ya, jadi santai aja. Yang kiri tetap 2 pangkat 6, ini 3 pangkat 6. Nah, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ya, 9 itu adalah 3 pangkat 2. Jadi ini masih ada pangkat 2-nya di bagian luar. Lalu apa yang mesti dilakukan lagi? Ya, ini saya tulis lagi di sebelah kanan ya. Jadi, ya semoga kalian bisa ngikutin alurnya nih. 2 pangkat 6 per 3 pangkat 6 masih tetap dibagi ya. Ini 2 pangkat 4 karena dikalikan ya, ini 3 pangkat 4. Nah, sekarang kamu boleh flip ya. Flipnya menjadi perkalian, nah kamu flip 3 pangkat 4, 2 pangkat 4. Nah, ini berarti kamu boleh cancel out nih ya. Yang ini dengan yang ini kamu bisa saling menghilangkan. Yang ini juga dengan yang ini nanti. Ya.
Berarti, ya simpelnya itu ditulis begini, guys. 2 pangkat 6, 3 pangkat 4, 3 pangkat 6, 2 pangkat 4. Kayak begitu ya, simpelnya ya, kan perkalian. Hasilnya, 2 pangkat 2 di atas, ini di bawahnya 3 pangkat 2. Ya, atau kalian boleh hitung ini 4/9. Ini jawaban untuk bagian nomor yang 2B. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor yang bagian 2C, ya. Oke, kita lanjut ke bagian 2C. Nah, di sini adalah cube root, guys ya. Kalau kamu perhatikan, bagian yang ini adalah bagian cube root, seperti itu. Nah, cara menjawabnya, di sini kita bisa tulis ya, 8/125, ini dipangkatin 1/3, ya. Karena semua bilangan ini pangkatnya 1. Nah, berarti 8 itu dipangkatin 1/3, kemudian 125 ini juga dipangkatin 1/3. Kita coba hitung. Untuk 8 ini, 8 itu 2 pangkat 3 ya. Nah, ini memang kamu harus pakai 3 factorizations ya. 8 itu 2 kali 4, ini 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 3. Dipangkatin 1/3. 125 ini juga sama. Ya, kamu boleh pakai, you can use 3 factorizations seperti ini. Resultnya nanti hasilnya adalah 5 pangkat 3. Dipangkatin 1/3. Hasilnya, yang bagian atas, itu 2 pangkat 1, ya karena sudah dikalikan 3 kali 1/3, dan ini juga 5 pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 2/5 ya guys ya. Oke, kita akan lanjut ya ke soal berikutnya di bagian nomor 3. Nah, untuk nomor 3 bagian A ini, express in the simplest form of search below. Nah, ini berarti kamu harus bisa mencari, apa nih? Ya, bagian yang paling sederhana. Jadi, carilah, ya kalau saya pernah bilang itu carilah perfect square number yang paling besar. Ya, contohnya untuk 63 itu adalah akar 9 dan akar 7. Ya, ditambah 7 akar 7. Akar 9 adalah 3 akar 7 tambah 7 akar 7. It means the answer is 10, ya, 10 akar 7. Ya, pretty simple, right? Jadi harapan saya itu nggak terlalu sulit ya untuk yang bagian A. Bagaimana untuk bagian yang B? Nah, ini ya ada 3 bagian, mau nggak mau kamu harus cari. Nah, yuk kita coba sama-sama cari ya. Jadi duanya nih, 8, nah ini kamu coba cari. Ini kan akar 4, akar 2. Kurang 5, nah ini kamu coba cari. Akar berapa dan akar berapa nih? 13, sorry, ini 3, 6, dan 2. Sedangkan ditambah ini akar 49, ini, sorry, kok 49, 98. 98 itu adalah 49 dengan 2. Ini berarti 2 kali 2, ini akar 2 kurang 5 kalikan 6 kali akar 2 tambah 7 akar 2. Oke, nah berarti di sini adalah 4 akar 2 kurang 30 akar 2 ditambah 7 akar 2, seperti itu. Resultnya di sini ya, kalian boleh coba hitung ya, ini berarti 4 akar 2 kurang 30, yaitu min 26 akar 2 tambah 7 akar 2. Saya dapetin results-nya itu adalah masih negatif ya, negatif 19 akar 2 ya. Please once again recheck me ya. Correct me if I'm wrong. Boleh di kolom komentar taruh aja ya. Misalkan ini nomor 3 jawabannya salah, harusnya sekian kalau misalkan saya ada salah hitung ya. Tapi semoga saja tidak ada. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk membahas soal yang nomor 4. Calculate below search. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini, mau tidak mau, kamu harus yang melakukan expand, ya, kali rainbow seperti ini. Ya, alurnya, berarti ini saya tulis dulu ya, 3 akar 7 kali akar 7 tambah 11 akar 7. Jadi ini 3 akar 49 tambah 11 akar 7. 3 akar 49, the square root of 49 is 7. Oke? Nah, jawabannya seperti ini. Ini bukan berarti 37 ya. Ini berarti 21 plus 11 akar 7. Dan sudah selesai, nggak bisa diapa-apain. So, the final answer is 21 plus 11 akar 7. Seperti itu. Ya. Save terlebih dahulu. Oke, so far. Kalian ngerasa saya ngajar terlalu cepat nggak? Kalau merasa saya ngajar terlalu cepat, ya di pause video ini. Atau boleh bilang, saya masih belum mengerti bagian part yang ini. Bolehkah Mr. ajarin kembali seperti itu ya? Please let me know ya. Nah, untuk bagian yang 4B ini kita lakukan rainbow multiplications ya. Pertama yang ini, lalu yang ini,
Kemudian kita coba yang warna merah ya. Berarti ini, waduh, sorry, nggak muat nih. Waduh, berarti mesti dihapus dulu ya. Yang atas ini tadi saya ralat, ini saya tulis di sini aja. 21 plus 11 akar 7. Nah, yang ini berarti selanjutnya itu yang ini. Perkalian yang ini dan yang ini. Oke. Nah, ini berarti akar 2 kali akar 3 kurang akar 2 akar 5 kurang akar 5 akar 3. Nah, ini plus akar 5 akar 5. Kenapa plus? Karena ini min kali min. Ya, remember ya, min kali min jadi plus seperti itu. Ini resultnya adalah akar 6 kurang akar 10 kurang akar 15 tambah akar 25. Akar 6 kurang akar 10 kurang akar 15 tambah 5. Dan itu adalah jawaban akhir yang sudah tidak bisa disimplify lagi ya guys ya. Rasanya juga sudah tidak perlu disimplify. Oke, kita akan masuk ke soal berikutnya, dan soal di halaman terakhir ini merupakan soal terakhir ya di konten kita kali ini, yaitu tentang rationalize the denominator. Jadi bentuk-bentuk pecahan, ya, angka kalau pecahan itu dia nggak boleh ada akar di bagian denominatornya. Nah, caranya bagaimana untuk yang nomor 5A? Berarti kita harus mengalikan seperti ini guys. Kita sifatnya kalikan dengan akar 6 per akar 6. Ya, kita tidak merubah nilainya ya, karena akar 6 per akar 6 is 1. Remember, ya, itu kan 1. Ya, so the value it doesn't change anything ya. Oke, berarti tapi formatnya berubah. Yang di atas 5 akar 6, nah yang di bawah menjadi 3 akar 36. Resultnya yang atas 5 akar 6, 3, yang ini kalikan 6. Ya, memang bentuknya aja yang berubah, pasti ya. 3 kali 6 adalah 18. Jadi sekarang bentuk akarnya, look, sekarang bentuk akarnya yang semula ada di bagian bawah, change ada di bagian atas, seperti itu. Ya, jadi kalau bentuk pecahan, akar itu nggak suka ada di bagian bawah, ya. Seperti itu. Ini namanya yang disebut rationalize the denominator. Seperti itu, ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, bagaimana kalau bentuk akarnya seperti ini? Dia ada pengurangannya. Berarti kita tetap mengalikannya, tapi kita menggunakan sifat kali sekawan dalam bahasa Indonesia ya, kali pasangannya. Ini berarti kita kali dengan 6 plus akar 6, ini 6 plus akar 6. Kenapa demikian? Nah, seperti saya sudah pernah jelaskan di beberapa konten sebelumnya, kita menggunakan sifat A plus B kalikan A min B. Ini resultnya akan menjadi A square minus B square, seperti itu. Nah, bagian atas, ya ini 6, ya kamu tetap tulis seperti ini, tidak perlu di-expand bagian atasnya. Remember, once again, tidak perlu di-expand bagian atasnya. Yang bagian bawah, kamu boleh langsung menggunakan formula yang ini. Itu berarti 6 square minus akar 6 square. Ya. Oke, kita lihat bagian atasnya itu berubah menjadi apa nih? Ya, ini 6. 6 plus akar 6. Yang bawah ini 36 dikurangi 6. Seperti itu. Ya. Berarti bagian atas ini tetap 6. 6 plus akar 6 per 30. Dan kalian boleh coba simplify. Hasilnya di sini adalah berapa nih? 6 bagi 3. Oke, 5 ya. Jadi ini 1/5 6 plus akar 6. Ya, kalian boleh tulis seperti ini aja juga tidak apa-apa. Oke, saya akan sedikit zoom out. Jadi kalian ada waktu, silakan take your time taking notes, dan semoga jawaban kalian sama dengan jawaban saya ya. Dan sampailah kita ke soal bagian 5C, bagian terakhir untuk konten kali ini. Oke, nah caranya juga sama. Berarti kita kalikan, tapi kalikan yang plus atau yang minus. Bagaimana kita taunya? Cara taunya bagaimana? Nah, patokannya itu simbol yang ada di bagian bawah, dan kita kalikan temannya. Jadi kalau yang di bawah itu negatif, look here, negatif, kamu kali dengan yang plus. Ya, yang di atas ini tetap plus ya, tidak berubah. Remember, tidak berubah. Ya, jadi patokan itu simbol yang ada di bagian bawahnya ya. Kalau ini min, kamu kalikan dengan yang plus seperti itu. Oke? Nah, berarti untuk bagian atas itu menjadi 4 plus akar 5, 4 plus akar 5 ya dikali, sedangkan bagian yang bawah, itu kamu lagi-lagi ya, karena dia bentuknya A plus B, A min B, jadi ntar A square minus B square. Berarti di sini 4 square minus akar 5 square, seperti itu. Ya, bagian atasnya itu rasanya nggak perlu diubah. Ya, kalau kamu mau kali rainbow boleh bagian atas. Itu berarti 16 tambah 4 akar 5 tambah 4 akar 5 ditambah akar 25. Bagian bawah menjadi 16 min 5. Ya.
Oke, kita coba hitung lagi. Berarti di sini 16 plus 8 akar 5 tambah 5 dibagi 11. Simplify lagi ya. Berarti 21 tambah 8 akar 5 dibagi 11. Dan ini adalah jawaban untuk yang nomor 5. Sekaligus merupakan soal terakhir konten kita kali ini ya guys ya. Sudah di-save terlebih dahulu ya. Oke guys, demikian pembahasannya. Jika kalian sejauh ini ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau menghubungi saya di WA. Terima kasih sudah menonton video ini, dan good luck buat kalian semuanya. Bye-bye!